Tribun, jumpa lagi dengan saya Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim, dan tamu saya yang luar biasa, Pak Gulat Manurung, ME Manurung, medali emas Manurung. Medali emas. Pak, sebelum bicara soal kebun sawit, gimana ceritanya bisa medali emas Manurung? Bapak emang pengen anaknya. Jadi sebenarnya nama itu kalau orang Batak ya suka buat nama apa yang diingat dia gitu. Saya dulu lahir lagi ada pertandingan gulat, lahir aku, lahirnya besar bulat. Kita tambah namanya medali emas katanya. Jadilah Gulat medali emas gitu. Semoga Bapak mendapat segera medali emas lah. Iya. Pak, ini lagi ramai memang ya soal sawit ya. Iya. Selain soal harga yang anjlok kemudian soal perusahaan kelapa sawit tanpa kebun. Ya, seperti apa sih Pak? Jelaskan kepada masyarakat. Jadi masyarakat banyak yang kebingungan. Ada apa lagi nih? Jadi sawit ini memang selalu ada sinetron sampai episode kesekian gitu loh. Bagi saya itu penandakan sawit itu sangat mempengaruhi ya. Kalau nggak ada diurusin orang, berarti dia nggak hebat. Jadi sawit itu di dalam pengolahannya itu ada namanya pabrik kelapa sawit inti plasma. Artinya PKS inti plasma yang sudah memiliki kebun sendiri dan punya petani binaan. Disebut dengan plasma. Satu lagi namanya PKS komersil atau PKS tapak kebun. Dia dibangun ini adalah untuk membeli TBS petani. Dan ini izinnya dari Kementerian Perindustrian. Tidak mewajibkan terintegrasi dengan kebun. Berarti PKS Tambun dia punya industrinya nih? Iya, industri. Industri. Nah, industri kan. Nah, kalau ini kan di bawah Kementerian Pertanian yang mewajibkan terintegrasi kepada kebun sawit petani dan dia punya kebun inti. Nah, dalam perjalanannya kebun PKS ini kan ada namanya bukan perselisihan ya, persaingan yang menuju kecemburuan. Kenapa PKS inti plasma diwajibkan punya mitra binaan plasma, kenapa ini tidak? Kalau saya menjawab sederhana, loh ini kan izinnya industri. Nggak ada urusan kan gitu, tapi itulah. Nah, jadi PKS tanpa kebun itu justru sebenarnya menjadi ujung tombaknya sawit Indonesia. Saya selalu berkata seperti itu. Kenapa? PKS tanpa kebun itu adalah melayani petani sawit swadaya. Yang luasnya itu 6,3 juta hektar. Berarti petani di luar petani plasma tadi ya? Iya. Petani plasma itu cuma 480.000 dibanding dengan 6,3 juta hektar. Berbanding 430.000 kalau kita bulatkan 428.000 ya. Tetapi dalam perjalanannya petani swadaya ini makin berkembang. Semakin banyak. Makin banyak. Jadi muncullah PKS berbasis industri pengolahan. Nah, dalam perjalanannya PKS inti plasma mengatakan gara-gara PKS tanpa kebun atau PKS komersil, maka kemitraan plasma inti banyak bercerai. Loh, gara-gara kenapa? Gara-gara digoda menjual buah sawitnya ke pabrik. Artinya plasma tidak lagi ke inti, tetapi jual buahnya ke sini. Kan sederhana jawabnya itu. Ya, rawatlah mitramu, buat harga sesuai permentan 13/2024. Jangan ada potongan, kasih kepercayaan. Ya kan itu yang membuat orang pindah. Ibarat suami istri, kenapa ada perceraian? Karena ada ketidakcocokan. Betul. Itu yang pertama. Tuduhan yang kedua, bahwa gara-gara PKS tanpa kebun komersil, banyak pencurian TBS. Karena ini tidak mewajibkan ketelusuran. Diantar buah dibeli. Lah saya bilang dari zaman Adam dulu ada pencuri, maka jaga kebunmu. Ini jawaban sederhana, anak TK bisa menjawab. Nah yang ketiga, gara-gara PKS tanpa kebun banyak orang menanam sawit yang bukan peruntukannya. Jadi ini akhirnya kita menguji. Apkasindo membuat dua tipologi petani swadaya dan petani bermitra. Kita uji, minta ke Pusat Studi IPB Bogor melakukan penelitian dan juga ke PASPI dan juga ke Universitas Riau. Sejauh mana PKS tanpa kebun melayani meningkatkan pendapatan petani dan pemasukan negara? Dan bagaimana kebermanfaatannya antar dua tipologi ini? Tiga-tiganya merekomendasikan PKS tanpa kebun adalah masa depan Indonesia. Kenapa dia melayani 93% loh petani? Pertanyaannya juga Mas, sebelum ke Mas. Kalau petani swadaya bisa mau nggak buah sawitnya petani swadaya dijual ke PKS inti plasma? Nggak mau Mas. Karena syaratnya banyak kali cingkunik kangkung ginjernya. Petani swadaya kan, banyak kali peraturanmu katanya kan. Dia nggak mau pusing. Di sini harganya 4.000.
Di sini 3.600. Nggak apa-apa 3.600. Yang penting nggak banyak potongan, nggak dikembalikan. Di sini kan banyak, udah lah ngantrinya 2 hari. Belum tentu dapat ngantri. Ini antar ke pabrik langsung beli. Iya. Artinya selama ini kan petani swadaya lebih ke PKS tanpa kebun tadi kan? Iya. 93% loh Mas. Ya, ya. Mas bisa bayangkan kalau itu ditutup. Nah itu saya bilang. Jadi kami petani sawit mengatakan juga ya antara dua tipologi ini harus saling tolong-menolong. Petani sawit plasma juga sangat tertolong dengan adanya PKS tanpa kebun. Ada koreksi. Pengkoreksi harga dia. Betul. Sebaliknya kami juga tertolong dengan adanya itu. Jadi namanya saling support gitu loh. Jadi kan ada simbiosis mutualisme juga. Mutualisme, ngapain? Jadi ini sebenarnya modus dari korporasi-korporasi yang tidak bertanggung jawab. Artinya itu tidak persoalan, dibuatnya persoalan baru supaya mendapat perhatian. Sok diperhatikan. Kemarin kan waktu rapat di Kementan kan saya bilang, kalian tidak hidup sendiri di industri sawit ini, ada petani swadaya yang tergantung buahnya kepada PKS tanpa kebun. PKS tanpa kebun ini diantar yang busuk pun digiling. PKS inti plasma udah bisa tolak. Coba bayangkan banyak petani kecil-kecil yang nggak ngerti, pakai karung diangkatnya ke pabrik PKS tanpa kebun di kilo dapatlah dia 25.000. Antarlah ke pabrik PKS inti plasma, gerbang aja udah diusir. Kenapa? Karena mereka tidak terima yang begituan. Apalagi sekarang kita akan menuju B50. Negara butuh loh. PKS tanpa kebun lah menyelamatkan itu nanti. Kenapa? Karena yang busuk pun digiling dia. PKS tanpa kebun ya. Pabrik PKS tanpa kebun tidak banyak syaratnya. Yang rendah kualitasnya untuk FAME atau biodiesel. Mesin kan tidak perlu asamnya tinggi ataupun gimana. Betul. Mau asam tinggi pun dia digas saja itu. Bisa buat FAME. Ini coba, kalau semuanya pakai PKS inti plasma. Kurang Pak, saya mengatakan 30% dengan adanya 30% produksi Indonesia itu terhemat. Itu gara-gara adanya ini. Kenapa? Karena 30% itu banyak buah rusak, buah busuk diantar petani ke pabrik. Ini tidak terima, tapi diterima. Berarti keberadaan PKS tanpa itu sangat-sangat... Sangat Mas, ujung tok jantungnya Mas. Makanya saya bilang jangan macam-macam. Siapa yang menyuarakan tutup PKS tanpa kebun, pengkhianat itu. Dia ingin merusak program Bapak Presiden Prabowo. Untuk kementerian energi loh. Dan jumlahnya cukup banyak. Banyak Mas, itu saya curiga loh. Ada di belakangnya ini yang memang merusak citra pemerintah. Nggak masuk akal, siapapun ditanya sejauh mana peran PKS tanpa kebun. Kalau nggak, saya kan Mas ada buah saya yang bermitra Mas. Kebun kami koperasi ada juga yang swadaya. Ya, yang bermitra lebih mahal. Tapi marakah yang tidak bermitra karena lebih rendah? Enggak, happy. Lah kalau happy kenapa kamu suruh tutup? Emang lo ada dirugikan? Kan tidak. Saya tidak ingin mengatakan saya pro ini, tidak. Saya hanya mengatakan PKS tanpa kebun, masa depan petani swadaya. Tolong jangan ganggu kami. Kalau kau ganggu kami, kau pun akan kugas. Kan gitu lagi kan? Iya. Main lagi. Harus ini sama-sama beriring. Dan itu hanya tanggapan sekian orang kok yang sok cari buka perhatian supaya dilihat Bapak dirutnya atau owner perusahaannya hebat, padahal nggak lebih daripada omon-omon gitu loh. Oke, terakhir mungkin Pak. Bagaimana sikap Asrindo terhadap keberadaan PKS tanpa kebun tadi, Pak? Kami dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit yang membawa dua tipologi petani swadaya dan petani sawit plasma mendukung kedua tipologi ini. Harus bergandengan tangan. PKS tanpa kebun, masa depan petani swadaya. PKS inti plasma, masa depan petani sawit yang berplasma. Semuanya punya jalur supplier buah. Ini harus sejalan seiring untuk mendukung program kementerian energi Bapak Presiden Prabowo. Dan bulan depan, Juli, kita butuh 20 juta ton CPO untuk dicampur untuk itu. Semua kita butuhkan. Jangan saling mencela. Berjalan untuk satu tujuan, Indonesia hebat. Terima kasih. Artinya kan keberadaan PKS tanpa kebun, PKS komersial kebun, itu harus sama-sama beriringan. Tujuannya bagaimana masyarakat Indonesia sejahtera dengan sawit. Dan negara mendapat manfaat, korporasi mendapat manfaat, petani sejahtera. Terima kasih Pak. Terima kasih, siap. Gulat Manurung yang luar biasa. Kita jumpa lagi nanti hasil Pak. Saya tunggu lagi nanti hasilnya bagaimana soal keputusan pemerintah terhadap harga-harga sawit tadi Pak. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.